Pandemi masih terus memanas, namun jumlah kasus lokal dan meninggal di Taiwan pada 30 Mei alami penurunan, mencatat 60.042 kasus lokal, 109 kasus meninggal, selain itu jumlah pasien UGD juga alami penurunan dibandingkan pekan lalu. Namun dalam sepekan ini jumlah kasus di selatan juga terus bertambah. Jumlah kasus harian di Kaohsiung melebihi kota Taipei, nyaris mencapai batasan kapasitas medis. Thailand juga tidak begitu optimis. Pihak rumah sakit Chengdu menyebutkan jika jumlah pasien UGD belakangan ini bertambah 1 hingga 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya, dengan kondisi jumlah pasien bergejala sedang dan berat alami peningkatan. Selain itu, seiring dengan pandemi yang bergejolak, jumlah anak yang tertular juga bertambah. Hingga kini tercatat 25 kasus berat, 14 meninggal di mana 5 diantaranya berhubungan dengan peradangan otak. Omicron 的病毒的话，如果一旦在小朋友引发所谓的脑炎化，我们可以看到它几乎是攻击可能整个脑部。Menghadapi pertambahan jumlah kasus pada anak, CCD mengumumkan mulai tanggal 1 hingga 30 Juni, bagi orang tua anak yang berusia 0 hingga 6 tahun dengan cukup membawa kartu asuransi kesehatan bisa mendapatkan 5 set alat rapid test gratis di lokasi yang ditentukan. Kondisi pandemi di Taiwan hingga hari ini jumlah pasien asimptomatik 99,73%. Bagaimana cara seorang bergejala ringan untuk melakukan pertolongan? Dokter menjelaskan dapat melakukan pemantauan diri, apakah ada demam panas. Bagi yang bergejala sedang hingga berat, ada sekitar 50% yang alami demam panas. Untuk kategori kronis, suhu badan mampu mencapai 38 hingga 39 derajat. Yang paling penting adalah setiap hari minimal lakukan 3 kali pengetesan untuk tekanan darah, detak jantung, dan saturasi oksigen. 重症的有几个指标，假设你没有发烧，你的心跳超过100下，代表说身体其实已经有一些状况。如果你的血氧突然掉到95以下，这个已经不太对了。Selain itu, virus COVID-19 menggunakan udara sebagai bagian sarana penularan, sementara manusia memiliki kepekaan terhadap suhu dan kelembapan udara, khususnya sistem peredaran darah dan jantung. Kontrol suhu ruangan berada pada 23 hingga 26 derajat, kelembapan berada pada 50 hingga 60%. Banyak mengonsumsi air, maka mampu mempercepat perbaikan penyakit. Selain itu, pola makan juga bisa membantu manusia dalam melawan virus. 不甜的瓜有包括小黄瓜、有大黄瓜、苦瓜、卜啊，甜的瓜比如说西瓜、哈密瓜还是其他的甜瓜，可不可以吃？当然可以吃啊，只是甜瓜要请你适量一下。含有单宁酸的蔬菜跟水果呢，有抗病毒的角色，可以给我们的确诊的病人喝一点绿豆水。 Air kacang hijau adalah air rebusan kacang hijau selama 6 menit, di mana biji kacang hijau belum terbuka. Air ini dapat digunakan. Selain itu banyak berjemur sinar matahari. Merujuk pada salah satu riset di Israel diketahui, jika kekurangan vitamin D3, risiko meninggal pada pasien gejala berat meningkat. Ada sebanyak 70 hingga 80% bagian tubuh yang bisa mendapatkan vitamin D melalui berjemur sinar matahari. Jika hendak membaca atau merenggangkan otot tulang, boleh juga sembari berjemur sinar matahari selama setengah jam. Kereta Zhejiang tiba di stasiun, tapi penumpang yang turun sedikit. Begitu juga penumpang dalam gerbong. Biasanya kereta jurusan timur padat di akhir pekan, namun terdampak pandemi, warga memilih tidak keluar rumah. Penumpang kereta juga menurun drastis. TERA sejak 16 Mei memberlakukan pengurangan jadwal tahap pertama. Karena arus penumpang masih terus menurun, maka tidak menutup kemungkinan akan memberlakukan pengurangan jadwal tahap kedua. TERA mengkonfirmasikan belakangan ini jumlah pegawai yang terdiagnosis bertambah. Kini ada 20-an masinis yang jalani karantina mandiri, ditambah dengan pengurangan jadwal tahap 1, namun jumlah penumpang di masa libur atau padat terus berkurang. Pihak internal TERA tengah membahas penambahan 10 jadwal di masa padat dan pengurangan 110 jadwal di hari libur. Tentu ini masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Merujuk kepada data statistik dari MOTJ, jumlah penumpang sarana transportasi publik tahun lalu sebanyak 792 juta orang. Jumlah penumpang pada sarana transportasi jalan alami penurunan yang signifikan dibandingkan kereta. Namun seiring dengan pengurangan jadwal kereta yang ada, maka dikhawatirkan pelayanan untuk kawasan pedalaman akan turut alami penurunan. Tidak lama setelah lepas landas, sebuah pesawat kecil Tara Air di Nepal yang membawa total 22 awak dan penumpang kehilangan kontak. Kini telah dikonfirmasikan pesawat jatuh di kawasan Mustang. Badan pesawat terpotong berkeping dan tersebar di perbukitan. Untuk tahap awal ditemukan 14 mayat penumpang. Karena dipengaruhi cuaca, pencarian pun sulit dilakukan. Pihak Tara Air menjelaskan dalam pesawat ada 4 warga India, 2 warga Jerman, dan 13 warga Nepal. Selain itu ada 3 awak kapal lainnya. Merujuk pada situs penjelajahan Flight Radar 24, pesawat kehilangan kontak setelah terbang di sekitar pegunungan bagian utara Pokhara. Ada sebanyak 14 gunung berketinggian di atas 8.000 meter di dunia. Di Nepal sendiri ada 8 gunung, termasuk Gunung Everest, yang menjadi lokasi favorit pendaki gunung. Namun karena kondisi setempat tidak landai, maka hanya bisa dibangun bandara sederhana. Ditambah dengan pengaruh cuaca, maka kerap terjadi insiden pesawat terbang.